Selamat datang di Manajemen Professional Development minggu kelima. Minggu lalu, kalian sudah belajar bagaimana cara melakukan feature engineering. Minggu ini, kalian akan belajar bagaimana cara melakukan machine learning untuk tugas regresi. Mari bahas materi ini. Di topik machine learning regresi pada minggu kelima ini, kalian akan belajar pemahaman dasar tentang machine learning, pengertian dari regresi, macam-macam algoritma machine learning, metrik-metrik dasar di machine learning regresi, strategi mengolah model machine learning, dan terakhir hands-on machine learning untuk tugas regresi. Apa itu machine learning? Machine learning adalah sebuah teknik di mana komputer belajar dari pola data yang diberikan. Kalau kita bandingkan dengan pemrograman biasa, misalnya kita membuat fungsi di Python, seperti minggu yang kedua, kita menuliskan langkah-langkah pengerjaan tugas baris demi baris di bahasa Python. Dan tentunya, ini bisa dibuat karena kita tahu bagaimana cara pengerjaannya. Sayangnya, bagaimana kalau kita tidak tahu cara untuk menemukan pola tertentu dalam pemecahan suatu masalah yang ada di sebuah data? Atau kita bisa katakan kita nggak bisa tahu polanya yang terjadi di data itu seperti apa. Nah, disinilah machine learning sangat membantu kita. Kalau di pemrograman biasa, data kita masukkan ke sebuah program, dia akan menghasilkan output. Misalnya kita buat program kuadrat, programnya adalah x dikuadratkan, jika kita masukkan inputnya 2, dia akan menghasilkan 4 sebagai outputnya. Sedangkan di machine learning, kita berikan input dan output untuk menghasilkan program. Jadi misalnya kita masukkan angka 1, 2, 3, 4 hingga 10, dan outputnya adalah 1, 4, 6, 9, 16, bla 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 hingga 100. Dengan machine learning, dia akan menghasilkan program x kuadrat atau sesuatu yang mendekati x kuadrat. Nah, di machine learning, pada dasarnya ada 3 jenis tipe pembelajarannya. Pertama ada supervised learning, kedua ada unsupervised learning, dan ketiga ada reinforcement learning. Untuk course ini, kita hanya berfokus pada supervised learning. Pada supervised learning, ada 2 macam task. Pertama adalah regresi, yang akan kita bahas pada minggu ini, dan kedua adalah klasifikasi, yang akan kita bahas pada minggu berikutnya. Apa itu regresi? Regresi adalah sebuah teknik analisis yang mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih, sehingga kita bisa menemukan suatu fungsi yang dapat memodelkan data dengan error yang seminimal mungkin. Contohnya, kita di sini punya sebuah tabel yang terdiri dari 5 buah kolom, yang 4-nya adalah sebuah variabel independen, dan variabel terakhir, yaitu price, adalah sebuah variabel dependent. Di machine learning, jika kita memasukkan pasangan independent variable dan dependent variabelnya, machine learning akan mencoba untuk menemukan fungsi yang paling tepat, sehingga jika suatu mobil adalah jenis convertible dengan engine design 130, horsepower-nya 111, dan peak RPM-nya 5000, dia akan menghasilkan harga $13,495. Sama halnya dengan yang baris keempat ini. Jika dia memberikan masukan berupa body style tipenya sedan, engine size-nya ada 109, dan horsepower-nya ada 102, dan peak RPM-nya adalah 5.500, harga mobil tersebut adalah $13,950. Machine learning memiliki beberapa pendekatan untuk menghasilkan sebuah model yang mampu
memodelkan input terhadap outputnya. Kita sebut sebagai algoritma di machine learning. Nah, apa sih algoritma di machine learning ini? Jadi, algoritma untuk topik machine learning adalah sebuah prosedur yang diaplikasikan di data untuk menghasilkan sebuah model machine learning. Jadi, di algoritma machine learning ini, mereka akan melakukan pattern recognition, mencari tahu pola. Dan algoritma ini akan belajar dari data, atau kita sebut dengan mencocokkan diri ke dataset. Jadi, bisa dikatakan dia seperti manusia yang belajar dari data yang diberikan. Nah, algoritma apa saja yang ada di machine learning? Berikut adalah algoritmanya. Ada banyak jenis algoritma yang bisa kita gunakan berdasarkan apakah tugasnya, apakah klasifikasi atau regresi, apakah jenis datanya parametrik atau tidak, dan juga ada kelebihan serta kekurangannya yang bisa jadi justifikasi kita untuk menggunakan model-model tersebut. Salah satu yang kita bahas adalah logistic regression, linear regression, decision tree, dan random forest. Khusus untuk materi pada minggu ini, kita akan membahas linear regression, decision tree, dan random forest. Ini adalah beberapa implementasi algoritma machine learning berdasarkan bahasa pemrograman Python. Nanti ketika kita ingin menggunakan machine learning ini, kita juga akan melakukan sklearn.linear model import linear regression. Ini juga kita jalankan di program, dan ini juga akan kita jalankan di program. Nah, selain pengaruh model terhadap kemampuannya untuk prediksi, juga ada hyperparameter tuning. Jadi ini bisa dikatakan seperti kita meracik komposisi bumbu yang akan kita masukkan ke masakan kita. Jika kita analogikan, membuat masakan adalah sebuah membuat model machine learning. Jadi mungkin seperti kayak solver ini adalah berapa banyak garamnya, filter ini berapa banyak gula, itu berapa lama dimasak, penalti itu mungkin kepedasannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan memang pembuatan model machine learning ini cukup mirip dengan proses memasak. Nah, karena di machine learning ini kita ingin meminimalkan error yang ada, tentunya kita harus tahu dulu dong ya, matriks untuk mengatakan error itu seperti apa sih? Nah, jadi kita memiliki metrik dasar yang bisa digunakan di machine learning regresi, yaitu mean absolute error atau MAE dan root mean squared error atau RMSE. Di sini ada R-nya ya. Nah, untuk mean absolute error, kita akan menghitung berapa selisih dari nilai sesungguhnya terhadap nilai prediksi. Yang titik-titik ini adalah nilai sesungguhnya, garisnya adalah nilai prediksinya. Nah, selisihnya ini akan diabsolutkan sehingga tidak ada nilai negatif, yang ada hanya semua nilai positif. Setiap titik-titik ini selisihnya akan kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan berapa banyak data yang ada. Di sisi lain, root mean squared error, kita di sini akan melipat gandakan, maksud saya mengkuadratkan error yang ada. Lalu kita jumlahkan keseluruhan error, lalu kita bagi dengan rata-ratanya, lalu kita akarkan. Bisa kita lihat bahwa misalnya untuk titik ini, errornya akan kita kuadratkan sehingga menghasilkan persegi ya. Semua ini akan kita jumlahkan untuk semua titik yang ada di sini. Lalu kita bagi n untuk dapat nilai rata-rata, lalu kita akarkan. Sehingga ada efek yang dihasilkan dari root mean squared error ini. Nah, apa yang terjadi pada RMSE dibandingkan MAE ini? Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, misalkan errornya itu terdistribusi rata. Nilai MAE dan RMSE itu sama.
Jika ada sedikit varians di error, bisa kita lihat bahwa RMSE-nya akan lebih besar dibandingkan MAE. Dan terakhir, misalkan ada error yang cukup besar di sini, nilai RMSE akan memberikan penalti yang lebih besar dibandingkan MAE. Jadi, bisa kita katakan RMSE ini cenderung sensitif terhadap error yang besar-besar. Sedangkan pada MAE, nilainya kurang bisa merepresentasikan sebagaimana besar variansi yang terjadi pada error yang ada. Nah, di machine learning ini untuk menghasilkan model yang baik atau bisa kita katakan errornya seminimal mungkin, kita memerlukan sebuah strategi. Tentunya kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang bias dan variance. Ini adalah sebuah trade-off. Kita pahami dulu ya apa itu bias. Bias ini adalah perbedaan nilai hasil prediksi rata-rata model yang sudah dibuat dengan nilai target sesungguhnya. Pada bias, model dengan bias tinggi cenderung tidak benar-benar belajar dengan data, jadi proses pembelajarannya itu kurang maksimal. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah model ini bisa dikatakan terlalu sederhana. Di sisi lain ada variance. Variance ini adalah sebuah nilai yang mengestimasi hasil prediksi model untuk data tertentu, dan nilai ini memberikan kita informasi bagaimana sebaran data yang kita miliki. Model dengan variance yang tinggi cenderung bagus pada data training, tapi jelek dengan keadaan jika kita berikan data yang baru. Jadi, variance ini nilainya akan besar seperti ketika modelnya menghafal jawaban. Kalau kita ujian kan, kita mau benar-benar persiapan matang ya, persiapan belajar itu belajar dengan yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Jangan sampai belajarnya menghafal, tapi lebih baik memahami materi. Kalau variance ini, dia banyak belajar, tapi jatuhnya malah menghafal jawaban, bukan benar-benar memahami materi. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah model yang bisa dikatakan terlalu kompleks. Nah, ini adalah visualisasi antara variance dan bias. Kalau dikatakan bias ini adalah dia jatuhnya di tepat kesasaran. Biasnya tinggi, jatuhnya tidak tepat sasaran. Biasnya rendah, dia akan jatuh tepat kesasaran. Sedangkan variance, dia akan jatuh sasarannya berubah-ubah posisinya, tidak selalu banyak. Maksud saya tidak selalu di posisi yang sama. Beda dengan ketika variance-nya rendah, titiknya berkumpul pada satu titik yang sama. Nah, tentunya seperti saya jelaskan sebelumnya, di bias dan variance ini cenderung ada trade-off. Ketika biasnya tinggi, variance-nya cenderung bisa rendah. Ketika kita ingin mengurangi variance, biasnya akan tinggi. Nah, ini adalah visualisasi lain dari bias versus variance. Untuk high bias, model cenderung tidak benar-benar belajar dari data. Sedangkan pada high variance, model cenderung menghafal jawaban. Dan yang terbaik adalah ada di bagian good balance ini. Dia benar-benar mencari titik tengah dari hasil data yang ada, dari data yang diberikan. Ini adalah yang kita capai, low bias, low variance. Nah, trade-off bias variance. Kita harus memilih kelebihan dan kekurangan sesuai kebutuhan. Total error yang ingin kita capai adalah yang di sini, optimalnya. Kalau kita geser ke kanan,
biasnya memang turun, tapi variance meningkat. Ini semakin ke kanan, semakin terjadilah proses yang kita katakan variance-nya meningkat atau besar. Kalau kita semakin ke kiri, total error-nya juga meningkat, karena bias-nya juga bisa dikatakan meningkat karena modelnya kurang kompleks, tetapi variance-nya lebih kecil. Nah, dengan trade-off ini kita mencari mana yang paling optimal, itu titik tengah. Nah, untuk mencapai error yang seminimal mungkin, ini maksud saya total error, kita punya strategi dasar yang bisa kita gunakan. Pertama adalah train test split. Jadi, data yang ada akan kita pecah sebagian, biasanya 60-80% sebagai data training dan 40-20% sebagai data testing. Karena memang data itu terbatas, jadi kita perlu memanfaatkan sumber daya ini agar optimal. Selain itu, juga ada cross validation, di mana data yang sudah dipecah dengan train test split, kita ambil data trainnya, lalu kita pecah lagi masing-masing. Misalnya untuk 5-fold cross validation, kita ambil 20% data ini sebagai validasi dan 80% untuk training. Lalu kita kembalikan data, kita ngambil urutan berikutnya. Kita training data yang ini dan data yang ini, lalu kita validasi dengan data yang ini, dan seterusnya hingga ke bagian terakhir, yang bagian paling ujung ini. Nah, ini adalah materi-materi dasar yang perlu kalian ketahui untuk machine learning regresi. Mari kita hands-on di machine learning regresi. Data yang kita gunakan pada hands-on kali ini masih menggunakan data yang sama, yaitu dari data.csv. Pastikan datanya tetap ada. Kita akan menggunakan notebook yang baru untuk mengolah data ini. Pertama, pastikan kita mengimport library yang kita gunakan, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu kita masuk ke tahap pre-processing. Mari kita load datanya terlebih dahulu sebelum kita proses. Load datanya kita lihat 5 baris teratas, kita lihat info dan describe. Pada dasarnya, step pre-processing ini sama seperti step yang ada di minggu sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin belajar lebih dalam, kalian bisa skip materi pre-processing ini dan langsung lompat ke feature engineering atau machine learning regresi ini. Nah, sekarang kita lanjut ke data cleaning. Stepnya sama seperti yang sebelumnya, kita lihat dulu apakah ada data duplikasi. Ya, di sini ada satu, lalu kita drop data terduplikasi ini. Kita cek, sudah tidak ada lagi data yang duplikat. Kita bersihkan data-datanya dari error-error seperti ini, tidak konsistenan. Sekarang sudah konsisten. Kita lihat berapa banyak yang NA, kita fill dengan neannya. Kita perbaiki data ini menjadi 45. Kita simpan ke dalam sebuah variabel baru. Agar suatu waktu jika kita ingin mengakses data awalnya, kita tinggal mengcopy ulang datanya. Kita buat duplikat datanya. Maksudnya duplikat data frame-nya. Kita masuk ke feature engineering. Kalau kita lihat, kolom date ini kan bentuknya string ya, karena ada strip di sini. Sayangnya, machine learning tidak mampu mengolah data jenis string, melainkan hanya bisa dalam bentuk angka saja. Sebagai feature-nya maksud saya. Karena itu kita perlu drop kolom date ini. Kita drop, sudah tidak ada lagi datanya, ada baris date. Kita melakukan machine learning regresi. Caranya simple. Nah, kita import library yang kita butuhkan. Di sini kita ada 3. Itu linear regresi, decision tree regression,
dan random forest regressor. Lalu tentunya kita ingin mengimport teknik trend test split itu ya, kita import library-nya. Lalu kita import juga matrix-nya yang di sini kita gunakan dua, yaitu mean absolute error dan mean squared error. Nah, di materi sebelumnya tentunya kan saya sudah jelaskan bahwa kita perlu membuat fitur dan target. Fitur yang kita sebut dengan X, kapital, dan target adalah Y. Target kita di sini adalah kita ingin menghitung kalori berdasarkan keadaan olahraga yang sudah kita laksanakan, yaitu durasi, denyut nadi yang terjadi, dan denyut nadi maksimal. Dan data-data ini kita gunakan untuk memprediksi berapa banyak kalori yang terbakar. Sebuah aktivitas yang bisa kita lakukan ya, berolahraga. Tentunya kita penasaran nih, misalnya teman-teman mau membakar kalori karena teman-teman mau diet misalnya, membakar 300 kalori nih, persyaratannya apa sih biar lebih maksimal terbakar lemaknya? Ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan. Kita pecah datanya terlebih dahulu, jangan lupa X sama Y, dan X sama Y ini kita masukkan ke trend test split. Dia akan menerima beberapa input. Pertama X fiturnya, Y adalah targetnya, test size adalah berapa banyak data yang akan kita gunakan sebagai data test, data uji coba. Dan terakhir ada random state, bisa kita gunakan nilainya 42. Tujuan random state ini adalah buat memastikan program kita, jika kita jalankan pada waktu lain, misalnya seminggu dari sekarang, modelnya atau data yang dihasilkan tetap sama, biar intinya lebih konsisten gitu. Mari kita buat model machine learning. Yang pertama adalah linear regression. Caranya gampang. Kita assign objek linear regression ke dalam suatu variabel. Lalu kita feed datanya, data training dan data test. Maksud saya data training feature dan data training target. Ketika kita jalankan ini, dia akan menghasilkan model linear regression ini sudah belajar dari data. Lalu kita ukur dengan mean absolute error yang inputnya adalah data training dan X-train yang sudah diprediksi dengan linear regressor ini. Tentunya ini masih buat data training ya, ini belum bisa dikatakan valid untuk data sesungguhnya yang ada di testing. Tapi kita tes dulu datanya hasilnya seperti apa. Ya, jadi error yang dihasilkan adalah 32 untuk MAE dan MSE-nya 39. Nah, bagaimana kalau kita berikan data yang baru ya, data yang tidak pernah dipelajarinya, yaitu pada data X-test dan Y-test. Jika kita prediksi dengan data yang baru, yaitu X-test, lalu kita simpan ke dalam Y-prediksi, lalu kita ukur errornya. Ini adalah 53,5. Jadi errornya memang pada dasarnya hasil testing cenderung lebih besar, biasanya cenderung lebih besar daripada training. Tapi yang ingin kita pastikan adalah jangan sampai hasil testing ini jauh lebih besar jaraknya dibandingkan hasil training. Karena jika testing ini errornya jauh lebih besar dibandingkan training, itu masuk dalam kasus yang sudah saya sebutkan sebelumnya, variansinya tinggi. Lalu kita coba di decision tree regressor. Caranya sama, tinggal cari ganti saja modelnya, yaitu kita pakai decision tree regressor sebagai objeknya, kita assign ke variabel ini, kita feed variabelnya, kita ukur error buat trainingnya, lalu kita ukur data testing biar lebih jelas. Nah, ini adalah kasus yang kita sebut dengan biasnya rendah tapi variance-nya tinggi. Inilah kasus di mana terjadi overfitting.
Dan bagaimana ketika kita menggunakan random forest? Caranya sama, kita ukur. Nah, bisa kita lihat bahwa kedua model ini cenderung terjadi kita sebut sebagai overfitting. Karena bisa kita lihat errornya kecil ya dibandingkan yang lain. Tapi kalau kita tes dengan hasil testingnya, errornya sangat jauh perbedaannya. Bisa dikatakan hampir 20 kali lipat. Mari kita coba dengan feature engineering tambahan. Kita ingin memecah kolom duration ini menjadi 3 buah kolom baru. Kenapa 3 kolom baru? Karena di sini ada 3 jenis nilai yang berbeda, yaitu 60, 45, dan 30. Jadi kita membuat sebuah tabel baru dengan seperti ini. Duration 30 ini merepresentasikan kalau durationnya adalah 30 menit. Sama halnya dengan duration 45, ini merepresentasikan durasi 40 menit. Dan duration 60 ini merepresentasikan durasi 60 menit. Teknik ini sudah saya jelaskan di materi Feature Engineering yang lalu. Lalu kita coba pecah datanya, lalu kita training. Kalau kita bandingkan nilai ini dengan nilai sebelumnya, trainingnya tanpa feature ini, nilainya bisa dikatakan sama ya. Tapi kita lihat dengan model lainnya. Kita prediksi, ya sayangnya angkanya lebih jelek ya. Artinya untuk linear regresi, teknik ini malah memperburuk keadaan. Bagaimana dengan yang ini? Jika kita bandingkan, nilainya tidak terlalu berbeda ya. Jadi decision tree tidak terlalu terpengaruh dengan teknik seperti ini. Bagaimana dengan random forest? Nilainya masih tetap terjadi overfitting ya. Kita lihat 53,385. Ini adalah 55,67. Sini 68,33. Tapi untuk MSE-nya dia lebih baik ya. Nah, bisa kalian lihat bahwa beda fitur bisa menghasilkan beda hasil dari keakuratan model kita. Nah, dari sampai sekarang ini, model manakah yang menghasilkan nilai yang paling akurat? Bisa kita lihat jika kita fokus kepada nilai testingnya, model terbaik dihasilkan oleh decision tree ini. Karena nilai errornya paling tinggi jika dibandingkan linear regressor dan random forest. Tentunya ini bersyarat ya, karena teman-teman lihat bahwa data kita sedikit, hanya 31 data, akan menghasilkan hasil yang berbeda ketika teman-teman memiliki 1000 data. Biasanya jika kita memiliki 1000 buah data atau lebih, yang hasil prediksi lebih baik adalah random forest. Nah, tapi teman-teman saya sarankan untuk mengeksplorasi, carilah data di tempat-tempat lain, misalnya di Kaggle, karena teman-teman sekarang sudah bisa melakukan feature engineering, cleaning data, model machine learning, dan mengukur hasil yang teman-teman buat. Teman-teman boleh membuat prediksi sendiri sesuai dengan minat teman-teman agar proses pembelajarannya lebih maksimal. Materi ini teman-teman sudah belajar bagaimana cara menggabungkan skill feature engineering yang teman-teman pelajari pada minggu keempat. Minggu ini teman-teman menggunakan skill itu untuk menghasilkan model machine learning yang baik.
Saya ucapkan selamat pada teman-teman karena sudah mampu menghasilkan model machine learning yang bisa teman-teman gunakan untuk portfolio teman-teman. Selain itu, saya tetap menyarankan teman-teman untuk menggali-gali data yang lebih banyak. Sumber datanya bisa teman-teman cari di Kaggle ataupun data-data yang ada di internet lainnya, dan teman-teman bisa melakukan teknik yang sama yang sudah saya terangkan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-5 ini untuk teman-teman jadikan portfolio data science teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu pada minggu berikutnya.